atas kesempatannya untuk kesediaan diwawancara. Jadi yang mempelajari di sini kita mau wawancara tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya inovasi dalam kurikulum di era pendidikan saat ini? Pentingnya inovasi bisa dibilang penting, mengingat zaman selalu berubah, otomatis harus ada pembaruan. Tetapi nggak semua pembaruan itu sifatnya baik. Harus kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Untuk kurikulum kita masih mengikuti pemerintah. Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak pernah menerapkan inovasi dalam pembelajaran di kelas? Jika iya, bisa dijelaskan bagaimana bentuk inovasi dan dampaknya terhadap siswa? Kalau saya pribadi di kelas, kebetulan saya mengajar kelas 5. Yang saya pakai, saya sesuaikan dengan kondisi anak kelas 5. Yang mana itu artinya saat di kelas kita gunakan media yang mungkin menarik bagi mereka, tetapi itu nggak selalu setiap hari. Terkadang jika misal butuh elektronik, saya perbolehkan sehari membawa HP mereka. Kalau saya lagi sedang tidak pakai butuh elektronik, yang nggak boleh. Takutnya, maaf, sekarang anak-anak itu banyak yang suka main game daripada belajar. Cuma yang ingin saya bentuk dulu adalah yang saya pakai itu adalah saya nerapkan dulu pembentukan karakter dulu baru nanti ke materi. Makanya di kelas saya sering ceramah dulu, banyak materi, masih ngasih motivasi, baru materi. Kalau belum itu, anak-anak itu kayak belum tertarik. Kalau anak-anak nggak tertarik, maka belajarnya akan ya malas-malasan gitu. Baik Bapak, pertanyaan ketiga, apa tantangan utama yang Bapak hadapi saat mencoba menerapkan inovasi dalam pembelajaran? Tantangan pertama yang pasti hal baru itu, apalagi kurikulum itu sangat bergantung kepada pemerintah. Pemerintah ganti menteri, otomatis kebanyakan berubah juga kurikulumnya. Jadi yang harus latihan Apa tantangan utama yang Bapak hadapi saat mencoba menerapkan inovasi dalam pembelajaran? Kalau saya pribadi, kebetulan kita bisa termasuk orang yang mau belajar cepat. Jadi untuk menerapkan inovasi itu lebih cepat. Tantangannya ada pada teman-teman yang mohon maaf berada pada usia lanjut, yang mendekati mau pensiun. Itu mereka sangat sulit untuk menerapkan hal-hal baru kayak ini. Apalagi dengan dunia online, entah itu ada aplikasi pakai website, pakai online, mereka mencoba saja itu masih sulit, bahkan enggak mau. Mereka maunya ya udah pakai buku, misalkan tulis ceramah. Jadi tantangannya terberat. Jadi tantangannya itu kita nggak bisa pilih sendiri ya, itu semuanya. Kalau sendiri, kalau kalian terlambat masih muda, insya Allah gampang, cepat terima. Tapi yang sudah sepuh-sepuh, bahkan lihat kerja sudah kayak males. Itu tantangan yang kami alami. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana dukungan dari sekolah atau kebijakan kurikulum dapat membantu atau menghambat upaya inovatif yang Bapak lakukan? Alhamdulillah sekolah kami, ibu kepala sekolah kami sangat mendukung sekali, mendukung semua kegiatan, semua program yang kita rencanakan. Selama programnya itu berdampak bagus ke anak-anak, bagus juga ke wali murid. Karena di sekolah itu nggak cuma murid, ada juga guru, karyawan, wali murid, masyarakat juga. Alhamdulillah KS di sekolah kami ini orangnya terbuka, mau menerima masukan. Misal beliau ada yang kurang, kita akan kritik. Intinya tidak anti kritik. Gitu. Dan beliau kalau misalkan ada hal yang baru yang itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dalam artian itu menarik, beliau suka. Dan beliau juga, saya sukanya itu beliau berusaha membagi rata semua tugasnya.
Jadi tidak dibubarkan ke satu orang saja. Baik, pertanyaan kelima. Menurut Bapak, keterampilan apa yang paling penting dimiliki guru agar dapat terus berinovasi dalam kurikulum dan pembelajaran? Yang pertama pastinya kemampuan beradaptasi. Beradaptasi, kemudian kemampuan belajar dengan cepat. Ini yang nggak semua orang itu punya. Kadang ada anak pintar, tapi nggak punya kemampuan belajar cepat. Tapi ada anak yang punya ini, tapi nggak seberapa pintar. Adaptasi, kemudian belajar cepat, karena guru harusnya seorang pembelajar yang cepat guru itu kan. Setelah langsung kalau sampean lihat, misal nggak ada materi, kemudian sampean buka dulu materinya, oh langsung paham. Gitu. Jadi itu intinya. Kemudian kemampuan berpikir kritis, karena zaman sekarang ini sangat penting sekali. Critical thinking itu sangat penting sekali. Itu pun saya terapkan ke anak juga. Jadi saya bilang anak jangan takut untuk memberikan masukan kritik. Supaya anak terbiasa berani menyampaikan pendapat. Itu yang saya sendiri. Kemudian yang pasti di zaman sekarang butuh kemampuan public speaking. Itu penting banget. Nggak cuma ke guru ke murid, guru ke guru juga sama. Karena antar guru ke atasan kadang kalau ngomongnya itu nggak pas juga nggak enak nanti. Jadi intinya sama kayak sosial itu, kemampuan sosial itu penting banget. Baik, pertanyaan yang keenam itu, bagaimana pandangan Bapak tentang kurikulum baru yang akan diterapkan di sekolah dasar? Itu kurikulum apa dulu? Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Yang Birmer. Kurikulum merdeka ini kan sudah berjalan ini tahun ketiga. Tahun ketiga artinya sudah mulai lengkap 1 sampai 6. Kalau dulu tahun pertama itu hanya kelas 1 dan 4, tahun kedua kelas 1, 2, 4, 5, sekarang tahun ketiga lengkap 1 sampai 6. Untuk kurikulum ini setiap kurikulum pasti ada plus minusnya. Untuk plusnya, materinya sudah dikembalikan ke permapel. Itu yang saya alami pribadi. Jadi belajarnya itu tetap tematik ngajarkannya, dalam artian saat kita ngajar IPAS, misalnya nyambung ke matematika, dibahas juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus murni IPAS. Kalau yang dulu itu yang waktu K13, satu buku itu langsung 3 mapel. Jadi 3 mapel masuk bersamaan. Mungkin kalau tahun lalu itu guru-guru lama itu berat besarannya, berat mengatur itunya. Kalau sekarang Burman sudah kembali ke mapel, enak. Mungkin yang dikeluhkan anak-anak, yang dikeluhkan wali murid kebanyakan itu soal P5. Kalau di kampus mungkin namanya apa di kampus ini? Proyek gitu ya. Di SD itu ada namanya P5, Project Penguatan Profil Pancasila. Jadi anak-anak diminta membuat proyek. Cuman yang kami alami masalahnya itu pada kelas bawah. Untuk kelas 1 diminta proyek yang lumayan rumit, itu belum mampu mereka. Artinya mau nggak mau yang ngerjakan orang tuanya. Kemudian di sisi lain bagus ujian P5, bagus ujiannya, melatih keterampilan mereka, melatih dimensinya 5 dimensi itu. Cuman di sini kekurangannya itu pengaturan jadwalnya. Pengaturan jadwalnya kadang berbentrokan. Sudah kita atur rapi, tapi kenyataannya itu nggak semulus yang direncanakan. Kemudian yang paling ini namanya apa ya? Mindset guru-guru itu kebanyakan nganggap P5 itu kayak pameran karya. Jadi akan itu kayak pameran karya, semua karya tampilkan, padahal kan ada temanya, nggak semuanya karya, bisa itu entah keterampilan atau apa. Cuma orang-orang yang nggak cuma tahu ya, sini atau macam kami kebanyakan, saya sudah berusaha untuk membilang apa ya, mengenalkan bahwa tidak harus produk, boleh yang lain. Tapi orang-orang yang angel produk air segalanya. Artinya apapun temanya, hasilnya kebanyakan ya makanan olahan, minuman olahan. Meskipun temanya apa itu rekayasa dan teknologi,
Apa? Apa menurut Anda itunya? Kalau Pak itu temanya itu? Buat apa? Robot apalagi listrik bisa. Orang-orang sini mikirnya, Pak, olahan itu aja tapi makan lagi endingnya. Ya bener kerasa. Bahkan tapi kan dari bakteri. Ya nggak gitu lagi. Karena mengemong orang-orang teman-teman itu kan nggak semuanya masih muda. Ada yang sudah 55, dan mereka nggak tahu mungkin sulit. Kalau saya pribadi, kemarin saya kebetulan bulan depan, maaf, bulan itu pameran kita P5. Itu temanya. Kebetulan saya pakai judul ambil tema yang hologram, sederhana yang bisa timbul. Nah itu yang saya pakai. Dan saya ada pakai baterai mainan, bisa kayak robot jalan. Cuma itu kelas 1 dan 3 mereka kesulitan. Pak, aku olahan aja makanan. Jadi yang makanan yang bisa direkayasa. Jadi itu untuk kurikulum terbaru ini. Untuk penilaiannya sudah lumayan bagus penilaiannya. Kebetulan di Surabaya ini penilaiannya semua online. Jadi rapor pun di kurikulum semua online. Jadi kita nggak pakai ngisi deskripsi itu enaknya. Jadi kita sekarang pakai sekarang. Hanya nilainya aja otomatis masuk, lalu deskripsinya kita mengetik sendiri sekarang. Jadi yang saya alami di kurikulum ini. Dan kekurangan yang saya alami itu kandungan materinya dikurangi sangat. Jadi materinya itu nggak sedalam dulu. Saya nggak tahu kenapa ini, apakah efek dari COVID atau enggak, saya nggak tahu. Karena dulu pas saya masih kuliah itu kelas 5 ada materi sampai peredaran darah. Sekarang nggak ada. Bahkan kelas 6 pun nggak ada peredaran darah. Kenapa kok dihapus? Kemudian diagram matematika, diagram lingkaran. Kelas 5 nggak ada, dihapus. Kelas 6 juga nggak ada. Jadi saya nggak tahu ini maksudnya ke SMP atau gimana. Bahkan kelas 5 materi materi di situ nggak ada. Akhirnya saya jaga sendiri. Karena materi kami sekolah hanya diagram batang, dengan gambar, sudah selesai 2 tok. Jadi itu yang saya rasakan kedalaman materinya berkurang di kurikulum ini. Mungkin tahun depan mungkin ada perubahan materi di kementerian, bisa berubah juga kurang tahu. Cuman selama ini kan masih ikut ajaran baru 2024-2025. Mungkin bulan Juli besok ajaran baru bisa ada perubahan, semoga lebih baik. Oke, baik, pertanyaan yang terakhir itu bagaimana inovasi kurikulum yang pernah diterapkan? Untuk kurikulum kebetulan kami di sekolah negeri itu kurikulumnya mengikuti kurikulum nasional. Jadi kita belum membuat kurikulum sendiri. Misal kayak sekolah sebelah ada sekolah Cambridge School, itu dia pakai kurikulum yang merdeka dan kurikulum Cambridge. Jadi punya kurikulum. Kalau sekolah Sampurna juga sama. Karena kita di negeri kita ikut kurikulum nasional, yaitu kurikulum. Itu saja kurikulumnya. Cuma untuk penerapannya kita tambahi sesuai dengan kita sendiri. Misal teman-teman ada kayak buat game-game, kita pakai apa itu banner yang luar tangga, pakai kartu, pakai domino kartu, jadi intinya untuk kurikulum tetap ikut pemerintah. Makanya saya bilang materinya gitu, karena di aturan kurikulumnya materinya ya itu toh kita mau nambah itu secara resmi nggak ada kewajiban kalau mau nambah. Sudah. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dan pertanyaan kami yang sangat membantu pastinya untuk memenuhi tugas kami. Baik, terima kasih Pak.